yang disampaikan Mbak Maria, Indonesia ini kan cukup terkontrol sampai dengan kemarin sebelum BBM naik untuk inflasinya. Sehingga buying power di Indonesia plus revenge buy setelah pandemi memang terjadi di tahun ini terutama. Nah, kita mengharapkan juga dari industri melihat, mengamati apakah konsekuensi dari BBM naik ini mempengaruhi buying power dari Indonesia domestik. Tapi memang harus diakuin year on year yang disampaikan oleh Bank Indonesia itu memang benar karena dua hal yang tadi saya sampaikan. Dan kita meyakini bahwa kalau Indonesia ini bisa mengontrol harmonisasi dari industri atau domestik tekstil dan garment di Indonesia, domestik Indonesia pun bisa mengangkat industri ini. Seperti itu Mbak Maria. Oke, berarti cukup sejalan ya. Kalau Pak Redma dari Anda melihatnya seperti apa? Faktor apa memang yang cukup menyokong angka-angka yang dirangkumkan oleh Bank Indonesia nih Pak Redma? Saya kira memang daya beli juga menjadi hal utama yang membuat juga konsumen juga punya kemampuan untuk beli. Nah, juga sejalan sebetulnya dengan kalau kita bicara satu semester ya untuk industri, satu semester ke belakang kan industri juga dari sisi pertumbuhan tekstil kuartal 1 naik 12%, kuartal 3 naik 13%. Kita juga sudah kembali menyerap tenaga kerja ya pada bahkan 4 semester terakhir tenaga kerja juga sudah kita serap. Artinya di satu sisi inflasi terkendali, di sisi lain juga pendapatan masyarakat juga kan mulai naik. Jadi saya kira memang kalau kita bicara Juli, Agustus penjualan di retail masih naik untuk sandang, saya kira datanya memang seperti itu ya Mbak. Oke, masih cukup naik dan ada support dari berbagai macam hal ya. Bu Ana, kita tahu ya baru-baru ini juga kan lagi ada kenaikan dari sisi BBM ya. Tadi juga Anda sempat mention juga terkait mengenai BBM yang naik ini. Ini akan seperti apa nanti side effect-nya khususnya untuk raport di bulan-bulan selanjutnya. Apakah cukup nanti mengganggu begitu ya dengan apa yang sudah dicapaikan dari sisi year on year ini? Berat nggak sih sebenarnya dengan adanya kenaikan BBM ini nantinya untuk pertekstilan Indonesia, Bu Ana? Mohon maaf, ini ada dua faktor. Ya. Yang pertama adalah dunia dan Indonesia. Kalau secara Indonesia sendiri, kami di Asosiasi Pertekstilan Indonesia meyakini bahwa pemerintah akan berusaha menaikkan daya beli dengan juga anggaran belanja dan sebagainya terhadap rakyat. Konsekuensi dari BBM naik ini bisa tidak terlalu memperburuk industri. Hanya kita juga harus melihat seperti yang tadi disampaikan rekan saya Pak Redma, ke depannya nih kalau industri kan melihatnya tidak hanya per bulan, tapi melihat 1 semester ke depan, 2 semester ke depan atau tahun depan. Jadi kita mesti memang berhati-hati karena dunia sendiri akan mempengaruhi Indonesia seperti apa dari sisi demand dan supply. Kami berharap bahwa rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia lebih bangga akan produk Indonesia sehingga tekstil atau sandang yang dihasilkan oleh produk Indonesia ini bisa diserap terutama di domestik dulu sehingga kita pada saat berkompetisi di luar atau ekspor kita sudah mempunyai backbone yang kuat yaitu produksi dalam negeri di support atau didukung oleh pasar domestik Indonesia sendiri. Dari anggaran belanja, dari juga buying power atau animo dari Indonesia sendiri, kita berharap bahwa aku cinta Indonesia, bangga buatan Indonesia itu bukan hanya sekedar kiasan, tapi diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga domestiknya kita bisa kuat untuk pasar tekstil dan sandang, sehingga pada saat kita ekspor pun kita sudah mempunyai backbone yang lebih kuat pada saat bersaing dengan bangsa lain di global atau di dunia. Itu sih, kita tetap optimis, kita selalu optimis karena antara ibu saya dan Pak Redma dan seluruh hadirin di sini semua juga masih memakai baju, kita boleh memakai virtual background, tapi semuanya memakai real clothes atau baju asli.
begitu. Oke, Bukan virtual flow. kalau kita lihat tambahan lain tekanannya nih, saya masih mau ke Bu Ana ya, misalnya seperti ada resiko Ya. pelemahan nilai tukar juga, di mana kan kita tahu bahwa mungkin bahan baku banyak yang mengandalkan bahan baku atau raw-nya itu dari impor ya. Sejauh ini seperti apa nih Bu? Kalau tadi ada beberapa dua dimensi yang harus diperhatikan, global dan juga dalam negeri. Nah untuk keterkaitan mengenai nilai tukar ini seperti apa Bu Ana? Nilai tukar Indonesia ini sebenarnya cukup stabil dibandingkan regional. Kalau saya lihat Indonesia rupiah dengan US dollar kita mengalami depresiasi sekitar 4%. Kalau negara-negara produsen tekstil yang lain sebenarnya mengalami depresiasi jauh lebih tinggi ya dibanding kita. Jadi kalau dari sisi ekspornya sendiri sebenarnya dengan depresiasi yang 4% versus negara-negara lain memang agak sedikit nggak benefit ya untuk ekspor.